Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Hidin Habib. Di sini saya akan membahas definisi sistem pakar. Di sini sistem pakar menurut umum yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan di sini juga ada menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Durkheim. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Dan masih banyak lagi menurut para ahli lainnya. Dan kita lanjut ke sistem pakar yang terkenal, yaitu contohnya micin. Kegunaannya adalah diagnosa penyakit. Dan dendral, kegunaannya mengidentifikasi struktur molekular campuran yang tak dikenal. Dan XCON dan Excel, kegunaannya membantu konfigurasi sistem komputer besar. Dan SOPI, yaitu kegunaannya analisis sirkuit elektronik. Dan prospektor, kegunaannya digunakan di dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Dan folio, yaitu kegunaannya membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stock broker dan investasi. Dan delta, kegunaannya pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Penyelesaian masalah oleh seorang pakar menggunakan memori jangka panjang dan jangka pendek untuk berpikir sehingga didapat sebuah kesimpulan. Sedangkan penyelesaian masalah oleh sebuah sistem pakar menggunakan basis pengetahuan dan studi kasus atau kasus kerja di mana diproses oleh mesin sehingga dicapai sebuah kesimpulan atau fakta yang diinginkan. Manfaat sebuah sistem pakar. Yang pertama, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang kedua, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka. Yang keempat, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Sistem pakar juga tidak memerlukan biaya saat digunakan, sedangkan pada pakar manusia memerlukan biaya sehari-hari. Dapat digandakan atau diperbanyak sesuai kebutuhan dengan waktu yang minimal sedikit biaya. Adapun kelemahan sistem pakar yaitu knowledge tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah karena pakar yang tidak ada atau perbedaan pendekatan yang dipergunakan oleh masing-masing pakar. Yang kedua, pembuatan sistem yang berkualitas tinggi sangat sulit dan biaya untuk pengembangan serta pemeliharaan cukup besar. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji secara berulang-ulang teliti sebelum digunakan. Terus yang keempat, kelemahan sistem pakar yaitu transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Dan yang kelima, kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
situasi-situasi tertentu, memberikan kesimpulan mengenai akibat yang mungkin ditimbulkan dari sejumlah situasi yang diberikan. Ketiga, diagnosis. Menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Prinsipnya, menemukan apa masalah atau kerusakan yang terjadi. Keempat, desain. Menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Kelima, kontrol. Mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks dan mengatur seleksi mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan atau list kemungkinan. Struktur sistem pakar terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan atau development environment digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan pakar. Yang kedua, lingkungan konsultasi atau consultation environment digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Secara umum, struktur sistem pakar terdiri dari 3 penyusun utama, yaitu knowledge base, yang mana berisi informasi data, aturan atau rule, relasi antara data dan aturan dalam pengambilan kesimpulan. Yang kedua, inferensi engine, di mana berfungsi menganalisa data yang ada dan mengenali kesimpulan dan berdasarkan aturan yang ada. Yang ketiga, yaitu user interferensi, yang mana berfungsi sebagai alat atau media komunikasi antara pemakai atau user dengan program. Arsitektur sistem pakar terbagi menjadi 2 komponen penting, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan digunakan oleh developer atau pembuat sistem pakar untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam knowledge base atau basis pengetahuan. Kemudian, yang lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna untuk berkonsultasi kepada pakar guna mendapatkan ilmu pengetahuan layaknya berkonsultasi langsung dengan seorang pakar. Kemudian, dalam lingkungan pengembangan ada yang dinamakan basis pengetahuan atau knowledge base. Knowledge base ini berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan. Knowledge base terdiri dari 2, yaitu fakta dan aturan. Fakta ini sendiri berisi apa sebenarnya yang ingin kita ketahui dari suatu permasalahan yang biasanya berupa situasi, kondisi, atau kenyataan dari sebuah permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya ada knowledge engineer dan pakar yang merupakan akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan ini merupakan proses merubah pengetahuan yang diperoleh dari seorang pakar sehingga bisa dimasukkan ke dalam knowledge base atau basis pengetahuan. Pada tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan yang diperoleh dari sistem pakar, yang diperoleh dari seorang pakar untuk selanjutnya ditransfer ke knowledge base atau basis pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada perbaikan pengetahuan atau knowledge refining. Dalam perbaikan pengetahuan ini adalah kemampuan untuk memperbaiki pengetahuan dari sistem pakar yang diperlukan untuk menganalisis pengetahuan. Kemampuan evaluasi ini sangat diperlukan agar dapat melihat atau mengetahui alasan-alasan kesuksesan atau kegagalan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada mesin inferensi. Mesin inferensi ini
merupakan brain atau otak dari sistem pakar. Mesin inferensi ini digambarkan di tengah-tengah antara lingkungan pengembangan dengan lingkungan konsultasi. Mesin inferensi ini biasanya dikenal sebagai penerjemah aturan atau biasa disebut sebagai inti dari sistem pakar. Mengapa? Karena mesin inferensi ini berupa program yang menyediakan suatu metodologi untuk memikirkan atau memformulasi kesimpulan. Kemudian ada user. User adalah pengguna pada sistem pakar yang membutuhkan solusi atau permasalahan dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya ada antarmuka. Antarmuka ini berfungsi sebagai media komunikasi antara sistem pakar dengan user atau pengguna. Kemudian selanjutnya ada fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan ini hanya sebagai komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Biasanya digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Kemudian selanjutnya ada workplace yang merupakan area dari sekumpulan memori yang digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Kemudian selanjutnya basis pengetahuan. Basis pengetahuan berisi pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan. Basis pengetahuan terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama penalaran berbasis aturan atau rule based reasoning, dan penalaran berbasis kasus atau case based reasoning. Penalaran berbasis aturan adalah cara berpikir dengan menggunakan aturan-aturan. Kemudian selanjutnya basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini berisi pengetahuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Basis pengetahuan terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama yaitu penalaran berbasis aturan atau rule based reasoning. Yang kedua penalaran berbasis kasus atau case based reasoning. Penalaran berbasis aturan adalah cara berpikir bagaimana situasi berdasarkan situasi tertentu menggunakan memori jangka pendek maupun memori jangka panjang sebagai dasar untuk melakukan sebuah tindakan. Sedangkan penalaran berbasis kasus adalah penalaran berdasarkan kasus-kasus yang ada. Penalaran ini biasanya menggantikan aktor manusia dengan sebuah komputer, yang dimana penalarannya digantikan oleh inferensi penalaran berbasis mesin berdasarkan aturan atau fakta dari basis tersebut. Mesin inferensi atau inferensi agent. Terdapat dua cara untuk melakukan inferensi, yaitu ada forechaining dan backchaining. Forechaining mencocokkan fakta dimulai dari sebelah kiri if dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kedua ada backchaining. Pencocokan fakta dimulai dari sebelah kanan dan dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan.
Di sini ada mesin inferensi atau contoh kasus. Terdapat 10 aturan yang tersimpan dalam basis pengaturan. Fakta awal yang diberi hanya A dan E. Artinya A dan E bernilai benar. Ingin dibuktikan pada K bernilai benar atau hipotesis K. Inferensi atau contoh kasus, penyelesaian dengan Ford chaining. Di sini ada aturan rule 1, jika A dan B maka C. Chaining. Pencocokan fakta dimulai dari sebelah kanan atau den dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis den. Untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta dalam basis pengetahuan. Contoh penyelesaian dengan Batch chaining. Di sini kita pertama dari K ke J. Setelah itu K J dinyatakan nilai benar. Nah, kita lanjut ke aturan room 9, yaitu kita lanjut ke aturan room 8, yaitu jika I dan A maka J. Baik, kita lanjut lagi ke room 7, yaitu jika C dan H maka I. Setelah itu kita lanjut ke aturan room 1, yaitu jika A dan B maka C. Itu hasilnya. Jadi di sini suksesnya dari kita hitung ke bawah, yaitu K jika K maka J. Dan kita lanjut ke aturan room 9, yaitu jika J ke G. Maka kita lanjut ke aturan selanjutnya, yaitu R4. Jika A maka C. Jadi itulah hasil dari contoh materi penyelesaian dengan batch chaining. Baiklah, adapun langkah-langkah pembuatan sistem pakar, yakni yang pertama mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua, menentukan problema yang cocok. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif. Yang keempat, menghitung pengembalian investasi. Yang kelima, memilih alat dan alat pengetahuan. Yang keenam, merekayasa pengetahuan. Yang ketujuh, merancang sistem. Yang kedelapan, melengkapi pengembangan. Dan 9, menguji dan mencari kesalahan sistem. 10, memelihara sistem.